Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini guna melaksanakan suatu kegiatan, yaitu aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Rosdiana. Baiklah, kita membuka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun latar belakang dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu yang pertama itu judul modul adalah budaya positif. Nama peserta CGP yaitu Rosdiana SPD. Latar belakang dari kegiatan ini yaitu budaya positif, yaitu di mana sekolah merupakan tempat belajar untuk dapat mengembangkan pribadi anak secara menyeluruh. Tujuan yang paling penting yaitu di sekolah adalah untuk pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu perlu adanya program sekolah diterapkan untuk mewujudkan tujuan tersebut hari ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah yang saat ini diwakili oleh Ibu Haji Rabianti SPD MM. Kepada Ibu Haji dipersilakan dan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam acara aksi nyata diseminasi guru penggerak angkatan ke-10. Salam dan salawat tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat sampai akhir zaman. Terima kasih. Saya di sini mewakili Pak Kepala Sekolah yang kebetulan masih sakit dan sudah berlangsung lama. Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Kegiatan calon guru penggerak ini merupakan kegiatan yang bagus, menularkan ilmunya kepada teman-teman guru. Latar belakang adalah menciptakan sekolah sebagai tempat belajar untuk menumbuhkan budaya positif kepada peserta didik. Adapun budaya-budaya positif yang bagus itu memang perlu pembiasaan seperti sopan, jujur, tanggung jawab, toleransi, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Itu akan menjadi suatu kebiasaan kalau itu terus berulang-ulang. Selanjutnya, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan kita semua nantinya mendapat manfaat dari kegiatan ini. Terakhir lagi,
Sajakan terima kasih kepada guru calon penggerak yang mau menularkan ilmunya kepada teman-teman guru. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Rosdiana SPD GR. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Haji Rabianti. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang sempat hadir di ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa berkumpul menggali ilmu lagi di sini. Kemudian salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang membawa pencerahan kepada kita semua, yang mudah-mudahan syafaatnya itu bisa kita dapatkan di akhirat kemudian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan mendesimasikan modul 1.4 itu tentang budaya positif di satuan pendidikan kita, yaitu di UPT SDI Benteng nomor 62 Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi diseminasi ini sama menyebarkan informasi Bapak Ibu. Jadi apa yang saya dapatkan di modul 1.4 itu akan saya sampaikan di sini. Baiklah Bapak Ibu, jadi ini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Lanjut. Jadi ada konsep atau poin-poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Sebelumnya Bapak Ibu, supaya kita merasa bersemangat atau santai dalam kegiatan ini, tidak perlu terlalu serius. Kita akan ibaratnya ini bagaimana kita mengubah paradigma kita, paradigma berpikir seperti apa. Jadi ada permainannya, silahkan Bapak Ibu berdiri berpasangan. Jadi ada yang jadi A, ada yang jadi B. Jadi begini saja, menyebut saja A, B, A, B. Jadi kita mulai dari Ibu Irma. A, disebut A, B, A, B, A, B. Ibu Nina tidak ada pasangannya. Jadi silahkan berpasangan, ada yang jadi A, ada yang jadi B. Jadi silahkan Bapak Ibu berdiri, saling berhadap-hadapan. Jadi ada yang jadi A, ada yang jadi B. Jadi yang jadi A itu kepalkan tangannya. Jadi ada secari kertas. Jadi anggaplah secari kertas itu adalah sesuatu yang berharga yang Anda genggam. Bisa ke Ibu Nina sama Ibu Haji barangkali di depan. Jadi ada secari kertas, ada sesuatu di dalam secari kertas itu, ada sesuatu yang berharga untuk Anda. Jadi hal itu hal yang paling berharga dalam hidup Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dan buatlah sebuah kepalan. Jadi yang A itu. Kemudian yang B, teman Anda yang B itu mencoba juga dengan sekuat tenaga
bagaimana caranya dia meminta untuk memberikan benda tersebut, bagaimana caranya untuk bisa membuka genggaman tersebut. Jadi bagaimana caranya untuk bisa membuka genggaman? Boleh dengan membujuk, boleh dengan mengancam, boleh menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja, atau berikan sesuatu yang membuatnya percaya dan dia membukanya. Hal apa yang bisa membuka kepalan tangan tersebut? Jadi yang mesti diingat bahwa hal itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Oke, saling berhadap-hadapan. Saling berhadap-hadapan. Oke, silahkan. Satu, sudah siap? Oke. Tidak, Jin. Iya, anggap saja di kepalan tangan Anda yang A itu adalah sesuatu yang sangat berharga pada diri Anda. Maksudnya kalau dia berhasil buka, berarti dia boleh ambil itu. Iya, Anda berikan. Tapi ketika Anda berikan pasti ada alasan yang bisa menguatkan kenapa Anda berikan. Oke, sudah siap? Boleh membujuk, boleh mengancam, boleh merayu, boleh menyuap. Masalahnya kan kalau berharga pasti akan kasih orang. Nah itu Pasti Anda akan berikan kepada seseorang yang memang layak untuk mendapatkannya. Yang merayu ini harus merayu dengan penuh percaya diri bahwa saya pantas mendapatkan yang berharga itu yang ada pada kepala tangan teman saya, seperti itu. Nah, oke, sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Ya, iya, tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut Ibu Kikim. Iya, jadi ada tadi mungkin dari Ibu Guru ada yang membuka dan ada yang belum membuka. Jadi yang belum terbuka berarti kontrolnya di mana? Dari pasangan A dengan B tadi yang menjadi kontrol itu siapa? Kan tadi ada A, ada B, kemudian B-nya membuka, yang menjadi kontrol di situ siapa? A yang menjadi kontrol. A yang menjadi kontrol itu siapa? Iya, yang menjadi kontrol dia. Jadi dalam perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ada sebuah miskonsepsi. Jadi kita selama ini menganggap bahwa kita mampu mengontrol peserta didik kita atau orang lain. Dan dalam teori kontrol mengatakan
ilusi katanya kalau guru bisa mengontrol muridnya. Jadi sebuah ilusi kalau kita mampu mengontrol diri peserta didik. Jadi cuma peserta didik yang mampu mengontrol dirinya. Sama juga dengan kita, cuman kita yang mampu mengontrol diri kita. Kemudian yang kedua, ilusi katanya bahwa kritik itu mampu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi sebuah ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebuah ilusi. Jadi tidak ada yang mampu mengontrol kecuali diri kita sendiri. Oke, lanjut. Ya, oke. Dalam perubahan paradigma stimulus respon atau stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama itu dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Yang dalam teori kontrol, kita cuma bisa saling memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk selama ini itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kalau ada kesalahan kalau ada perilaku buruk, selalu kita menganggap sebuah kesalahan itu dalam stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kalau dia berperilaku buruk, pasti ada tujuannya. Nah, kemudian yang ketiga, dalam stimulus respon menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Padahal dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ada faktor yang bisa bahwa orang lain bisa mengontrol, padahal diri Anda yang bisa mengontrol. Kemudian dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan-pilihan barunya. Kalau di stimulus respon, katanya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, pada saat bujukan-bujukan itu. Kemudian dalam stimulus respon, kita berpikir ada menang, ada kalah. Dalam teori kontrol itu semuanya menang-menang. Karena ada alasannya. Lanjut. Oke. Ini kita lanjut di makna disiplin. Jadi mungkin selama ini kalau kita mendengar yang namanya disiplin, selalu kita mengarah kepada ketidaknyamanan. Pasti kita kalau mendengar kata disiplin pasti tidak nyaman. Jadi sebenarnya itu disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar. Kemudian makna asal dari kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Lanjut. Lanjut lagi Bapak Ibu. Jadi ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu banyak versi. Tetapi di Indonesia itu nilai-nilai kebajikan itu berdasarkan yang kita kenal itu dengan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi ini. Tapi sebenarnya banyak, ada sabar, ada bertanggung jawab. Jadi selain ini semuanya banyak dan itu memang sifatnya universal. Yang semuanya yang baik-baik itu nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Oke, teori motivasi. Ini materi yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi akan dibahas sedikit di sini, tetapi paling di belakang
ada tentang restitusi dan ada video restitusi yang pernah saya jalankan dan akan saya perlihatkan kepada Bapak Ibu guru. Lanjut, oke. Nah, ada hubungannya tadi dengan ini permainan kita yang pertama Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Jadi boleh dikatakan bahwa manusia itu ada 3 level. Yang pertama, ada manusia di level pertama itu dia melakukan sesuatu itu karena motivasinya eksternal, dia menghindari ketidaknyamanan. Sama juga ketika kita mampu mengontrol murid-murid kita di kelas karena ketidaknyamanan, dia patuh. Tetapi sebenarnya yang mampu mengontrol dirinya itu adalah dia sendiri, bukan kita. Tapi karena tidak nyaman atau takut karena hukuman, makanya dia lakukan. Kemudian yang kedua, level manusia yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dia melakukan perilaku karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu faktor eksternal dari luar itu. Kemudian yang ketiga, inilah yang kita inginkan pada peserta didik kita. Dia menjadi manusia yang menghargai dirinya sendiri. Inilah level manusia yang ketiga yang diharapkan ada di lingkungan kita, di satuan pendidikan kita, yaitu peserta didik yang mampu menghargai dirinya sendiri. Jadi ada motivasi yang berasal dari dirinya yang biasa disebut dengan motivasi internal. Jadi kalau faktor dari luar misalkan karena takut hukuman, itu eksternal. Kalau dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, hadiah, berarti itu karena faktor eksternal. Tapi karena dia melakukan karena dia menghargai dirinya sendiri, berarti itu faktor dari dalam dirinya atau biasa kita sebut dengan internal. Lanjut. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita untuk bisa memerintah diri kita sendiri, itulah yang disebut dengan merdeka. Jadi jangan kita salah paham dengan yang kata merdeka karena selama ini semau kita. Tetapi yang merdeka itu artinya adalah bagaimana kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Lanjut. Ya, oke. Nah, ini lagi berdasarkan faktor eksternal dihukum oleh penghargaan. Jadi biasanya peserta didik itu dapat hadiah misalkan di sekolah kita, dapat penghargaan di kelas misalkan. Jadi ada pengaruhnya ini. Kalau kita sering berikan hukuman, penghargaan, ada pengaruh jangka pendeknya dan ada pengaruh jangka panjang. Jangka pendeknya dia memang cepat, tapi jangka panjangnya potensinya itu tidak bisa berkembang. Di jangka pendeknya dia bisa laksanakan, tetapi tujuannya cuma satu, dia mendapatkan penghargaan. Jadi seperti itu. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kenapa dikatakan menghukum? Begini Bapak Ibu, kalau yang ranking 1 dapat hadiah, yang merasa terhukum itu adalah yang juara 2, karena dia cuma dapat juara 2. Yang ranking 1-nya kan dapat tidak, tapi yang juara 2 ini dia merasa sedih. Jadi dia merasa dihukum. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, sifatnya itu sementara. Jadi tidak ada faktor internal yang ada di dalam dirinya. Jadi dia berusaha hanya untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ya. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Itu lagi anak-anak potensinya tidak berkembang untuk seterusnya, untuk jangka panjangnya. Lanjut.
Penghargaan menurunkan kualitas, oke. Penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi jangan sampai kita memberikan hadiah kepada yang juara-juara, sedangkan ada anak peserta didik kita yang sudah mulai membangun faktor intrinsik di dalam dirinya, kemudian kita rusak melalui memberikan hadiah kepada teman-temannya dan dilihat oleh anak tadi. Seperti itu. Makanya bagaimana cara kita guru untuk bisa memunculkan faktor-faktor intrinsik di dalam diri peserta didik kita. Lanjut. Ya, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi bukan hukuman yang mau kita berikan kepada peserta didik, bukan hadiah yang mau diberikan, tetapi apresiasi. Jadi apresiasi yang mau kita berikan. Jadi apresiasi itu beri pengakuan secara khusus. Kemudian berikan pengakuan juga secara pribadi kepada peserta didik, selanjutnya berikan pengakuan kepada semua murid bergantian, berikan pengakuan itu secara konsisten terus-menerus, kemudian fokus pada proses. Oke, lanjut ada ini contoh pengakuannya. Misalkan ada anak-anak yang dilihat itu, biasakan kita kalau keluar tidak sengaja melihat anak-anak yang pungut sampah, tidak disuruh tetapi dia pungut sampah. Berikan dia apresiasi dengan seperti ini. Dipanggil ibu ke dekat kita. Kemarin saya perhatikan kamu mengambil sampah yang ada di halaman sekolah kita. Saya apresiasi sikap kamu seperti itu. Hal-hal yang seperti itu ibu akan semakin memotivasi peserta didik kita. Jadi cuman dia yang dipanggil, beritahukan apresiasi dengan kata-kata seperti itu. Kemudian ini contohnya lagi, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Seperti itu apresiasinya. Kemudian terima kasih rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini contoh-contoh kata-kata apresiasi yang bisa diberikan kepada peserta didik kita. Oke, lanjut. Ini tentang hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Jadi ada biasanya ini tindakan guru, jadi kita harus tahu apakah ini hukuman, apakah ini konsekuensi. Mungkin bisa dijawab Bapak Ibu mana yang termasuk kira-kira hukuman atau konsekuensi. Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat jawabannya seperti apa. Iya, jadi soal yang pertama adalah hukuman. Jadi kalau dia mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu bentuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up
15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman lagi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensinya. Kalau dicoret-coret kertasnya temannya, otomatis harus digantikan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Kenapa dinamakan konsekuensi Bapak Ibu? Karena lari mengelilingi lapangan ini adalah hanya untuk pemanasan. Jadi ini ada hubungannya dengan pelajaran PJOK, lari. Jadi ada hubungannya. Jadi dia masuk ke dalam konsekuensi. Lanjut. Oke. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ada sesuatu yang menyakitkan. Kalau di konsekuensi sesuatu memang harus terjadi. Kemudian kalau di hukuman itu membuat anak merasa sakit hati, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi dia akan mengingat-ingat ibu. Kemudian anak di konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Kemudian di hukuman ada paksaan. Kalau di konsekuensi ada stimulus, kemudian ada tanggapan. Kemudian di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi ketika dia menumpahkan air di meja temannya, dia harus bisa menyesuaikan diri bagaimana caranya untuk mencari solusi dari perlakuan tadi yang dilakukan. Kemudian konsep diri yang buruk kalau di hukuman, kalau di konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian kalau di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian di hukuman ada rasa marah, ada rasa bersalah, kemudian dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Tapi kalau di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi itu hanya untuk sementara. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut lagi Bapak Ibu, apa itu restitusi? Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu dilakukanlah yang namanya restitusi. Kalau kita melihat ada masalah, jadi kita lakukan restitusi. Mungkin sering kita mendengar di dalam kombel atau di PMM tentang restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, seperti itu. Jadi restitusi ini sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid itu untuk mencari solusi masalah mereka sendiri. Jadi bukan gurunya yang mencari solusi, tetapi peserta didiknya sendiri yang mencari solusi. Kemudian lanjut. Nah, ini ada identitas gagal, ada identitas sukses, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Tapi kalau di konsekuensi ini masih masuk disiplin dengan restitusi. Pada hukuman ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi pilihannya adalah restitusi kalau ada masalah. Kemudian kalau di hukuman itu tidak nyaman untuk murid, kalau konsekuensi cuma sifatnya sementara. Kalau di restitusi itu untuk jangka panjang. Kemudian kalau di hukuman itu korbannya mendapat keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi korban bisa mendapatkan ganti, seperti itu. Kemudian kalau di hukuman murid itu tersakiti. Kalau di konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman. Tapi kalau di restitusi murid itu akan mendapat penguatan.
Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari guru. Kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian di hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi. Kalau di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Lanjut. Ya, ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Jadi di restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Di restitusi itu bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian ciri-ciri restitusi yang kedua itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak-anak itu berbuat kesalahan karena ada tujuannya. Jadi kita cari tahu alasannya apa dia berbuat. Kemudian restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakannya. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah itu kepada kelompoknya. Oke, lanjut. Ini keyakinan kelas. Ya, mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Iya, iya bisa juga Ibu. Ada lagi? Ada yang bilang berat. Iya. Kalau peraturan terlalu mengikat kepada siswa juga taati. Iya. Jadi kalau peraturan seakan-akan tidak nyaman. Iya, terlalu mengikat. Oke. Jadi sama Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Iya, aturannya kalau di peraturan kan memakai helm, tapi ada sesuatu yang kita yakini, ada nilai yang kita yakini di dalam aturan itu. Nilai-nilai apa itu? Iya, itulah. Iya, oke. Jadi ada nilai kebajikan dari peraturan itu. Peraturannya memang kalau kita mengendarai kendaraan roda 2 itu kita harus memakai helm, tapi ada nilai-nilai kebajikan, ada nilai-nilai universal dari peraturan itu, yaitu keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Ya, ada nilai-nilai kebajikan juga, yaitu kesehatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, ada nilai-nilai kebajikan, yaitu disiplin, bukan karena peraturannya ada sesuatu karena kita takut mungkin nanti akan ditegur pematerinya atau panitianya. Biasanya kan seperti itu, padahal ada nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Oke. Ya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu, tidak ada di dalam slide, tapi saya akan sampaikan bagaimana caranya untuk membuat keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu yang pertama, kita berdiskusi dengan guru peserta didik kita, munculkan aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Boleh misalkan aturan di sekolah, kita bawa ke dalam kelas. Nah, dari peraturan-peraturan itu kita buat kalimatnya apa yang tidak boleh kita lakukan. Dari tidak boleh itu kita buat kalimat positifnya. Misalkan dari kalimatnya kan jangan buang sampah di kelas. Kata jangan itu kalimatnya masih itu yang akan kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi membuang sampah pada tempatnya atau boleh menjaga kebersihan. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata jangan. Jangan ribut, jangan membuang sampah, jangan memukul teman. Jadi misalkan kalau jangan membuang sampah,
kita buat kalimat positifnya, menjaga kebersihan di dalam kelas. Seperti itu. Bertanggung jawab mengumpulkan tugas. Jadi jangan kita mengatakan jangan terlambat mengumpulkan tugas. Jadi kita buat kalimat positifnya. Nah, setelah kita buat, jadi boleh kita menggunakan sticky note apa-apa saja yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Dan sudah kita buat kata-kata positifnya, kita buatlah keyakinan kelasnya. Kemudian kita poster, kita tempel di dinding. Keyakinan kelas itu kita review lagi dari waktu ke waktu. Jadi kalau mau kita ubah, boleh kita ubah. Misalkan ada sesuatu yang sudah baik, kita ambil lagi yang masih perlu kita perbaiki di dalam kelas. Jadi kita review dari waktu ke waktu. Kemudian ini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Ini lagi yang universal, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud Ibu. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang baik-baik dan seluruh dunia mengakui itu. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan pada saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita berdiskusi dengan peserta didik kita di dalam kelas, siapkan sticky note, apa-apa saja yang harus ada. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki di dalam kelas kita, misalkan menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas, seperti itu Ibu. Oke, lanjut. Ya, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada 5 kebutuhan manusia Bapak Ibu, sama juga dengan peserta didik kita. Kenapa peserta didik kita itu melakukan sesuatu, kadang-kadang kita berpikir kenapa dia memukuli teman-temannya. Ada kebutuhannya, ada alasannya, ada kebutuhan yang ingin dia penuhi sehingga dia jahil kepada temannya. Jadi ada kebutuhannya yang ingin dia penuhi, makanya dia berbuat seperti itu. Nah, kebutuhan dasar yang pertama itu adalah, lanjut Ibu Kiki yang di bawah. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, jadi kalau bertahan hidup berarti dia butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin karena kita jarang memperhatikan salah seorang peserta didik kita, maka dia berbuat sesuatu untuk bisa mendapatkan rasa empati dari gurunya. Makanya dia berbuat sesuatu. Itulah yang harus ditanyakan, kenapa dia berbuat seperti itu, alasannya apa ketika direstitusi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga yang ingin dia penuhi adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Makanya biasa ada anak-anak itu berkelahi karena dia menganggap bahwa dirinya lah yang lebih dari temannya. Ada kebutuhan dasar penguasaan yang ingin dia penuhi di dalam dirinya. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasarnya butuh kebebasan. Jadi kalau kebebasan, dia memiliki pilihan-pilihan, mencoba hal baru, kemudian mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima, kesenangan. Nah, ini biasa jahil anak-anak karena dia cuma mau senang-senang, jadi dia jahil sama temannya. Dia suka kalau temannya menangis, atau kalau temannya menangis dia tertawa karena dia butuh ini kesenangan. Dia cuma mau bermain, humor, kemudian antusias, kemudian dia tertawa. Jadi ada alasan kenapa peserta didik kita itu melakukan sesuatu. Jadi ada tujuannya, dia ingin memenuhi dari 5 kebutuhan dasar ini. Seperti itu, lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi kita ini harus menghindari hukuman. Posisi penghukum, guru itu selalu berbuat menghardik
Menghardik itu kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Nah, menunjuk-nunjuk peserta didik itu adalah menghukum. Kemudian menyakiti, menyindir, itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Apakah kita berada sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, ataukah kita guru sebagai temannya kepada peserta didik, apakah kita sebagai pemantau, dan apakah kita sebagai manajer. Jadi kalau kita sebagai penghukum berarti kita menunjuk-nunjuk peserta didik. Kemudian kalau dia guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita biasa begini, berceramah panjang lebar mengatakan seharusnya kamu begini. Berarti dia pembuat rasa bersalah. Kalau dikatakan sesuatu, anak-anak sudah merasa bersalah dengan kata-kata kita. Kemudian kalau kita mengatakan ibu kecewa, kenapa kamu seperti itu ada rasa bersalah sebentar yang muncul dari dalam diri peserta didik kita. Kita lanjut di 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang pertama sebagai penghukum, kalau guru sebagai penghukum, guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kemudian guru itu akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu. Kemudian hasilnya apa? Murid itu akan memberontak dan dia akan menyalahkan orang lain dan sering berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas itu, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi murid akan berkata seperti itu. Kemudian dampaknya apa kepada murid? Murid itu akan mengulangi kesalahannya lagi. Kalau itu sebagai penghukum. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, kalau guru pembuat orang merasa bersalah, guru itu akan berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu Guru. Jadi setelah distabilkan identitasnya, validasi kebutuhannya. Jadi di sinilah kita cari alasan-alasannya kenapa dia berbuat sesuatu peserta didiknya. Jadi ada kata-kata yang bisa kita sodorkan. Ada alasannya apa? Alasan kamu melakukan ini apa? Kemudian setelah divalidasi kebutuhannya, baru kita menanyakan keyakinan. Seperti apa? Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita apa? Oh ini Bu. Jadi solusi kamu apa setelah karena telah melakukan ini? Ada tidak solusi yang bisa kamu lakukan untuk ini? Peserta didik yang memberikan solusi. Setelah itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mulai kapan kamu akan melakukannya? Misalkan katanya saya akan meminta maaf misalkan. Mulai kapan kamu akan melakukannya? Kapan kamu akan melakukannya? Setelah dia menjawab, mulai sekarang Bu saya akan ke kelas ke teman saya untuk minta maaf. Berikan kata-kata apresiasi. Saya sangat berterima kasih dengan tanggung jawab yang seperti itu. Saya apresiasi dengan solusi yang kamu berikan. Oke lanjut. Nah inilah kata-katanya yang kalau kita mau menstabilkan identitasnya peserta didik, kalau mau direstitusi seperti ini. Jadi jangan langsung kamu salah, kamu tadi yang duluan memukul, kuliah kita di sana ditangkap kita duluan. Ya, jadi stabilkan dulu identitasnya, jangan dibuat langsung merasa bersalah. Kita katakan dulu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu guru juga pernah melakukan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi inilah kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik. Oke lanjut. Nah, kemudian divalidasi kebutuhan, ini juga kata-kata yang bisa kita sampaikan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan?
Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kalau ditanya seperti itu pasti akan keluar nih alasannya. Oh, saya tadi begini Bu, karena saya cuma bercanda. Atau saya senang melihat teman saya menangis misalnya karena usir. Kemudian lanjut, dimenanyakan keyakinan, inilah yang bisa kita sampaikan. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas kita? Apa keyakinan kelas kita? Masih ingat kamu tentang keyakinan kelas kita? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa? Apakah yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini ya kata-kata yang bisa kita sampaikan. Oke, lanjut. Nah, ini juga yang bisa kita lakukan. Kata-katanya apa yang kamu inginkan, bagaimana apa? Ya, oke, lanjut. Ya, betul. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, ada video yang pernah saya buat sebagai demonstrasi kontekstual, tapi juga itu membuat video restitusi dengan masalah yang ada dua masalah yang saya hadapi. Yang pertama itu peserta didik tidak mengumpulkan tugas, kemudian yang kedua peserta didiknya itu tidak memakai sepatu. Oke, bisa kita saksikan videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Ananda Akifa tahu mengapa dipanggil di sini? Mungkin berkaitan tugas di tasbih. Ya, betul. Kemarin masuk kan? Masuk dulu. Saya tidak mempunyai tugas. Akifa, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu guru. Karena kita manusia biasa, bukan makhluk sempurna. Di sini tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi kita sama-sama mencari solusi Ananda Akifa untuk bisa mengumpulkan tugas. Jadi, boleh Ibu tahu kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya kecapean, Bu. Saya tidak bisa mengerjakan tugas dan melakukan seperti kemarin. Mengapa tidak selesai? Padahal semua teman-teman kamu bisa selesai. Saya kecapean, Bu, dan saya tidak berani pulang, jadi saya tidak bisa melakukannya. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Keyakinan yang mana? Saya dapat menjawab, Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apa kamu punya solusi untuk masalah ini? Sama, saya mengatakan saya tidak memiliki tugas. Yang kedua, saya tidak tidur dan memiliki. Dan yang ketiga, saya akan memiliki tugas dan berkuliah besok. Baik, terima kasih. Ibu apresiasi untuk tanggung jawab. Dan kamu boleh kembali sekolah. Terima kasih, Bu. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akifa Aftanur, kelas 3C dari UPT SBI Benteng nomor 62 Kabupaten Selayar. Perasaan saya awalnya saya merasa takut, tapi setelah itu saya merasa lebih baik karena ibu guru membantu saya memahami apa yang salah. Saya merasa senang setelah berbicara dengan ibu guru. Dia membantu saya mengerti kesalahan saya dan bagaimana memperbaikinya. Sehingga saya jadi lebih mengerti pentingnya mengerjakan tugas dan selalu bertanggung jawab di kelas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Mufri. Terima kasih, Bu. Ananda Mufri
kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Kenapa ya? Mungkin karena saya tidak memakai sepatu. Iya betul. Kamu membawa sepatu kan? Iya bu. Mufli, setiap manusia pernah berbuat kesalahan, termasuk juga dulu, dan hal itu adalah wajar. Dan setiap tindakan kita pasti ada alasan. Ya, Mufli, Mufli pasti punya alasan. Kenapa kamu tidak memakai sepatu? Tadi kan kita harus di musola. Baiklah, di musola memang harus memakai sepatu. Tapi keluar di kelas, apa boleh kita tidak memakai sepatu? Tidak bu, kalau sholat di musola saya langsung bermain. Kita tidak memakai sepatu lebih enak bu, tidak panas. Walaupun kamu tidak nyaman memakai sepatu, kira-kira apakah itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak bu. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Ada sepatu, menjaga kebersihan kelas, dan memakai seragam. Nah, ternyata kamu masih ingat. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Setelah sholat, saya akan masih memakai sepatu. Di waktu bermain pun, saya akan memakainya. Baik, mulai kapan kamu akan melaksanakannya? Sekarang, sampai kelas saya akan bosan memakai sepatu. Bagus, kamu sudah berusaha menjadi lebih baik. Ibu doakan semoga kamu menjadi anak yang selalu mematuhi aturan sekolah. Baik bu, terima kasih. Permisi. Ya, jadi itu video restitusi contohnya, dan bisa kita lakukan kalau misalkan ada anak-anak yang tindakannya itu bisa kita restitusi. Misalkan kalau ada masalah, bisa kita lakukan seperti ini, kita restitusi. Ya. Ya, sudah selesai. Ini video sekaligus juga mengakhiri pemaparan saya di dalam menyampaikan budaya positif di satuan pendidikan kita di PT SD IDP nomor 62 Kabupaten Kepulauan Selayar, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penyampaian materi yang telah dibawakan oleh teman CDP kita akan sesuai Ibu Rosdiana. Rasa materi yang disampaikan itu begitu sangat menarik dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan sangat bermanfaat dan kita terapkan dalam kehidupan kita nanti. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara umpan balik konstruktif. Kita memberikan umpan balik yang positif yang membangun terhadap materi yang telah disampaikan tadi oleh teman CDP kita yaitu Ibu Rosdiana. Pada peserta mungkin bisa memberikan umpan baliknya pada materi terhadap materi yang telah disampaikan tadi tentang budaya positif di sekolah. Oke, mungkin bisa Ibu Nina. Terima kasih atas kesempatan berbicara. Pertanyaan saya itu tentang segitiga restitusi. Itu barangkali waktu yang efektif itu untuk diterapkan itu kapan? Karena dari pengalaman saya sempat saya mengalami masalah di dalam kelas. Bukan berarti saya tidak bisa mengatasi, cuma kalau saya misalkan pada saat masalah itu terjadi, saya panggil siswa, otomatis masih emosi. Kalau emosi kadang kita tidak bisa gimana, jadi kalau suara itu juga kadang juga ya ikut emosi juga. Tapi kalau dibilang saya harus tunda ini masalah, istilahnya
sudah tidak ada juga semangat. Kemudian ketika emosi saya bisa stabil, yang jadi permasalahan lagi, kalau saya panggil ini siswa sekarang, pelajaran terhambat. Kalau saya panggil di jam yang lain, dia tidak ikut pelajaran yang di situ. Begitu itu dan terus, akhirnya tidak selesai. Jadi barangkali bisa bisa dijelaskan waktu yang paling efektif. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari dia bentuk pertanyaan bahwa waktu efektif yang baik digunakan ketika kita melakukan restitusi. Oke, saya kembalikan kepada teman CGP kita. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Guru. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan restitusi? Itu bisa dilakukan di waktu-waktu luang kita sebagai guru kelas, misalkan di jam-jam istirahat boleh kita lakukan. Mengenai emosi, memang di pendidikan guru penggerak itu kami belum sampai pada modul modul 3 itu ada tentang sosial emosional guru. Tetapi yang pernah disampaikan memang kita itu harus bisa bagaimana kita itu seorang guru mampu mengontrol emosi kita itu di depan peserta didik kita. Jadi bagaimana kita membuat tenang dulu perasaan kita, sama juga ketika kita masuk ke dalam kelas itu mengajar bukan dengan emosi yang kurang baik, kemudian kita berhadapan dengan peserta didik, otomatis itu ada pengaruhnya kepada peserta didik yang akan kita hadapi pada saat itu. Tetapi kembali lagi kepada tentang waktu-waktu untuk melakukan restitusi itu di jam-jam luang ibu, di jam istirahat. Jadi dengan restitusi 3 langkah tadi, yang pertama menstabilkan identitas, lalu dasar kesalahan atau kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan, seperti itu. Nah, mungkin ada tanggapan konstruktif itu ini apa yang sudah dilakukan. Ya, mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Kalau menurut pengalaman saya untuk menghadapi hal-hal seperti itu, yang pertama itu pasti kita terutama dulu yang pertama kita kuasai diri kita sendiri, kontrol keadaan kita. Oleh karena itu tadi seperti yang 3 langkah yang pertama tadi, identitasnya dulu kita ketahui oleh siswa mengapa dia berbuat seperti itu. Kalau kita validasi kebutuhannya, kemudian yang terakhir tadi baru kita tanyakan tentang keyakinan kelas. Tapi kalau untuk tentang kontrol emosi kita, tentu sebagai guru memang karena kita cepat emosi terhadap siswa yang telah berbuat kesalahan berkali-kali. Nah, di sini laporannya segitiga restitusi. Bagaimana cara kita untuk kita dulu mengendalikan emosi kita terlebih dahulu sebelum kita mengambil siswa yang berbuat kesalahan tadi. Untuk mungkin itu cuma tambahan dari saya. Mungkin ada yang lain dari guru semua. Umpan balik terhadap materi yang sudah disampaikan selain pertanyaan dari Ibu Nina. Selain pertanyaan bisa kita ajukan pernyataan atau menanggapi sesuatu dalam materi yang disampaikan. Ibu Nina tadi menyampaikan pertanyaan, mungkin dari guru lain bisa kayak menanggapi apa umpan balik yang jelasnya dia bersifat membangun buat kita semua. Masih ada? Oke, bagaimana saya kembalikan dulu kepada Ibu Nina terhadap yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosdiana, teman CGP kita. Salam mau saya terapkan dulu. Oke, terima kasih. Inilah enaknya di sekolah kita karena sudah ada banyak teman-teman kita dari guru penggerak, kita bisa sharing. Jadi kita bisa mengubah cara berpikir kita bagaimana yang baiknya untuk melakukan sesuatu yang efektif. Sudah tidak ada Bapak Ibu? Sudah tidak ada? Untuk umpan baliknya, kalau sudah tidak ada, kalau sudah tidak ada umpan balik dari guru semua, maka kegiatan hari ini kita tutup sampai di sini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas kehadiran guru semua di tempat ini yang meluangkan waktu. Dan terima kasih untuk teman CGP kita memberikan materi yang sangat bermanfaat buat kita semua.